الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Hadirin sidang Jumat yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba-hamba Allah yang kita semua berpasrah diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menentukan segala-galanya, maka kita mohon kepada Allah diberikan keberkahan di dalam bulan Sya'ban ini dan disampaikan kita ke dalam bulan Ramadan dalam melaksanakan taat dan senantiasa mendapat bimbingan dari Allah. Kaum muslimin diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa yang masuk apabila masuk ke dalam awal bulan Ramadan. Awal bulan Ramadan dalam mazhab Syafi'i dijelaskan melihat bulan yang masih berumur 1 atau 2 hari atau yang disebut dengan hilal. Apabila melihat seorang muslim hilal, kemudian ditetapkan oleh pemerintahan, maka di sini kaum muslimin yang lainnya yang memang satu daripada areal penglihatannya dan juga satu di dalam pemerintahannya, maka wajib untuk ikut berpuasa. Kalaupun tidak dilihat hilal atau ada hilal tapi tidak dibenarkan kesaksian oleh pemerintahan, maka sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Setelah itu wajib untuk kaum muslimin melakukan ibadah puasa yang jatuh Ramadan setelah selesainya sempurna bulan Sya'ban 30 hari baru masuk tanggal 1 Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tahu kita umat yang lemah, yang banyak salah, yang banyak dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan untuk penghapus daripada kesalahan dan dosa itu masuknya bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan yang ada. Yang kita diperintahkan kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian wahai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebagaimana Allah juga mewajibkan umat-umat terdahulu berpuasa. Apa faedahnya? La'allakum tattaqun. La'alla dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan, maka dimaknakan pasti kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa.
Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu hidup pasang surut. Terkadang keimanan meningkat, ibadah rajin, tapi juga terkadang godaan nafsu dunia ini lebih meningkat, maka keimanan berkurang. Iman seseorang bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Yang kita khawatirkan ketika terus ngedrop dan akhirnya ketika kita pindah ke alam yang kedua, rumah masa depan, kita dalam keadaan merugi. Na'udzubillah. Ketahui hadirin rahimakumullah, hidup dua kali, dunia dan akhirat. Maka siapa orang yang menanam banyak di dalam dunia ini, hakikatnya adalah dia sedang menabung untuk rumah masa depan. Sedekah 100.000 misalnya dikeluarkan kepada orang miskin, maka ketahuilah sesungguhnya dia bukan memberikan orang miskin, tapi dia nitip kepada orang miskin untuk diambil di akhirat nanti plus dilipat gandakan. Maka dari itu, datang bulan Ramadan, hadiah dari Allah, kesempatan agar kita melakukan kebaikan yang lipat ganda. Bonus Allah jadikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir bulan Sya'ban, maka beliau mengumpulkan para sahabat, memberikan motivasi sebagaimana banyak dilakukan terhib Ramadan oleh para masjid, musola atau majlis taklim. Yang mana tentu tujuannya adalah untuk memberikan motivasi persiapan masuk bulan Ramadan. Jangan sampai ketika Allah berikan hidangan yang indah dalam bulan Ramadan, hadiah yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan, kita dalam keadaan tidak siap, apabila apalagi dalam keadaan lalai. Na'udzubillah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan, akan datang pada kalian bulan yang agung, bulan yang di dalamnya satu malam ada pahalanya seperti 1000 bulan atau 83 tahun beribadah kepada Allah, bahkan malam itu lebih afdol. Dan bulan di mana sorga yang sudah indah diperindah kembali, dan pintu neraka ditutup sebagaimana pintu sorga dibuka. Begitu juga setan dibelenggu. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang sabar, bulan kesabaran, dan sabar adalah pahalanya sorga. Hadirin rahimakumullah, banyak yang beliau ceritakan yang perlu kita ketahui dan perlu kita renungkan. Kita manusia ini hidup sementara, kita akan kembali kepada Allah. Maka kesempatan Allah buka di bulan Ramadan, ambil kesempatan ini banyak beribadah. Karena bulan Ramadan pahala fardu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Sedangkan pahala sunnah dijadikan seperti pahala fardu. Banyak lagi lain-lainnya bonus dalam bulan Ramadan. Sampai beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Lau ta'lamu ummati ma Ramadan, la tamannau anna sanata kullahu Ramadan." Seandainya umatku tahu apa rahasia yang besar yang ada dalam bulan Ramadan, niscaya umatku akan meminta seluruh bulan dijadikan bulan Ramadan. Jangan berpikir kalau kita ibadah terus, puasa terus capek, itu kata nafsu. Ketahuilah ibadah ini adalah makanan rohani. Kalau kita makan sate, sop dan lain-lain itu makanan jasmani, bahkan makanan itu diperbolehkan muslim atau non muslim diberi oleh Allah. Dan ketika kita makan, maka ada kenikmatan, ada kelezatan dalam makanan, itu makanan rohani. Apalagi makanan ini adalah makanan spesial khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang masuk ke dalam ibadah pengabdian kepada Allah, maka kenikmatannya mengalahi kenikmatan yang ada di dalam dunia. Yang ada dalam dunia daripada kenikmatan duniawi,
Sehingga ada seorang ulama, beliau pernah mengatakan 2 rakaat di dalam malam hari aku lakukan, aku mendapatkan kenikmatan lebih nikmat daripada aku menjadi pengantin baru. Hadirin, ini enggak sembarangan. Ini kenikmatan, kelezatan yang luar biasa, yang istimewa, yang Allah Subhanahu wa taala berikan buat orang yang melaksanakan taat, yang serius untuk ingin punya kedekatan kepada Allah. Karena al-iman ini dzaq ta'amal iman, ada rasa dalam keimanan ini. Orang yang beribadah, ya orang yang taat dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita hanya ada 2 pilihan. Mau ikut nafsu atau mau ikut Rahman. Mau ikut nafsu atau mau ikut petunjuk Allah. Tidak ada yang dikatakan di tengah-tengah, nggak ikut sana, nggak ikut sini, nggak. Orang semangat ibadah berarti dia sedang mengikuti perintah Allah. Dia lemes dalam ibadah, dia tidak mau ibadah, dia malas-malasan dalam ibadah, maka berarti dia sedang mengikuti nafsu walaupun punya dalil. Dengan berdalil, saya sih ibadah biasa-biasa saja. Saya sih yang penting saya ibadah, saya biasa-biasa saja. Itu ketahuilah, itu dalilnya nafsu. Mudah-mudahan tidak terperangkap kepada berikutnya yang menjerumuskan seseorang meninggalkan ibadah kepada Allah. Maka dari itu hadirin, ayo kita serius. Kita serius karena perlu keseriusan. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, beliau mengatakan, "Asir jismaka hatta takhruja min bil mujahadah hatta takhruja min haduhnas safa." Peres diri kalian dengan bersungguh-sungguh, dengan serius, sehingga keluar dari diri kalian minyak murni. Artinya masuk cahaya, masuk kenikmatan, kelezatan dalam ibadah. Yang mana berapa banyak mereka ketika masuk ke dalam ibadah dengan kenikmatan, mereka sudah merasakan kenikmatan yang istimewa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala persiapkan kita untuk masuk bulan Ramadan dengan kebaikan hati. Tidak ada dendam, tidak ada dengki, tidak ada rasa iri, benci kepada saudara kaum muslimin. Dari sekarang kita niatkan, ya Rabb, aku maafkan mereka yang telah membuat salah kepadaku, dan maafkan hamba ya Rabbi kesalahan hamba kepadamu dan kepada hamba-hambamu. Kemudian kita minta maaf kepada kawan-kawan saudara-saudara kita semua, terutama kepada orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala persiapkan diri kita, dipanjangkan umur kita sehat afiat dalam taat kepada Allah, dan dijadikan kita orang-orang yang selalu menghidupkan bulan Ramadan dengan kenikmatan, kelezatan, dan mendapatkan kedekatan kepada Allah. Keluar dari bulan Ramadan mempunyai keadaan yang berbeda, dengan pandangan-pandangan kehidupan yang menatap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala yaqulu bi qawlihi hadal muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna tilawata wa inna wasami'an alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وستة الباقين ورضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا رب العالمين. اللهم عافنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ادفع وارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.